di tahun 1443 Hijriah ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Rasul yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik, yang kami hormati Ustadz Istanto SSI selaku pembicara Tarhib Ramadan Sekolah Mutiara pada hari ini. Yang kami hormati Ustazah Lailatul Widayati SH selaku Direktur Pendidikan Sekolah Mutiara. Yang kami hormati Kepala PAUD Mutiara Ustazah Dewi Sartika SPD. Yang kami hormati Ustazah Ika Novitasari STP selaku Kepala SD Mutiara beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Pak Ustadz Ahmad Saifuddin SSI selaku Kepala SMP Mutiara, dan tentunya seluruh manajer yang ada di lingkungan Sekolah Mutiara, dan yang kami hormati pula ayah bunda yang telah siap untuk mengikuti kegiatan Tarhib Ramadan pada hari ini. Baik Ustadz dan Ustazah, ayah bunda sekalian yang luar biasa, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai MC dalam kesempatan yang luar biasa ini perkenankan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan dan dilanjutkan dengan murojaah bersama-sama dan dilanjutkan ke agenda inti kita, yaitu Tarhib Ramadan yang akan dibersamai oleh Ustadz Istanto SSI, dan dilanjutkan ada tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka kegiatan yang berkah ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan untuk murojaah bersama-sama surah Al-Ma'un. Kita mulai dari ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga dengan kita bacakan bersama-sama surah Al-Ma'un senantiasa menambahkan keberkahan kegiatan kita pada hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Ustadz dan Ustazah sekalian beserta ayah bunda yang luar biasa, tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung sambut dengan meriah pembicara kita pada hari ini, Ustadz Istanto SSI. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang persiapan Ramadan 1443 Hijriah. Kepada Ustadz Istanto, disilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Istanto. Silakan Ustadz. Baik, kepada ayah bunda dipersilakan untuk menyalakan kamera supaya terlihat. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara hilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para ustadz dan ustadzah sekalian serta Bapak Ibu yang
saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana detik-detik menjelang Ramadan kita bisa berkumpul untuk memperkokoh fondasi kita dalam menghadapi ibadah yang cukup panjang dan melelahkan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan kekuatan kita agar kita bisa beribadah maksimal dan mendapatkan hal positif serta mendapatkan prestasi terbaik di Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Kata seorang ulama mengatakan bahwa kaidah, bukan kaidah sih, ibadah terbaik setelah akidah itu adalah bahagia. Dan ini menurut saya penting ya. Saya mencoba untuk mengkaji, membaca, dan kemudian menelaah. Ibadah terbaik setelah akidah itu adalah bahagia. Dan manusia itu akan mengalami siklus. Sedih, bahagia, sedih, bahagia. Bahkan Nabi Muhammad saja itu mengalami kesedihan yang luar biasa ketika ditinggal oleh istri dan paman tercinta. Maka Allah hibur dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan kalau kita perhatikan saya panggil jamaah ada ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketika ditanya apakah bahagia itu ada syaratnya, ternyata menurut ulama dikatakan bahagia ini adalah bahagia tanpa syarat. Berkaca kepada pendapat seorang sahabat Umar bin Khattab yang ditanya oleh sahabat yang lain, wahai sahabatku Umar bin Khattab, bagaimana keadaanmu hari ini? Beliau mengatakan, jika Tuhanku masih Allah, jika nabiku masih Nabi Muhammad, dan jika agamaku masih Islam, maka semuanya akan selesai. Artinya apa? Kita melihat bahasa dan jawaban dari sahabat Ummi Khattab bahwa kebahagiaan itu kalau dasar pondasinya adalah benda, materi, atau makhluk, maka kita akan menyengajakan kekecewaan. Atau kita lagi mempersiapkan kekecewaan. Itulah kenapa kita harus benar-benar mengubah secara totalitas dalam kondisi apapun kita berusaha untuk bahagia. Semalam kita dikasih kabar Pertamax naik 12.500. Tadi saya lupa kok hari ini saya bisa ngisi 2 kali Pertamax ya. Baru nyadar ternyata emang harganya sudah berbeda. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita dikasih hadiah berupa minyak goreng yang naiknya luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu badannya berminyak, bersyukur. Ya nanti bisa diperas, dikumpulkan. Nanti insya Allah bisa mahal harganya. Yang perlu kemudian kita bawa adalah begini. Rata-rata kita ini termasuk menyambut Ramadan itu benar-benar bahagia atau beban sebenarnya itu. Gak bisa dijawab dengan kata-kata. Sekali lagi biarkanlah hati nurani kita menjawab. Contoh misalnya kalau suruh milih misalnya, kita ini mau milih puasa Sabtu atau Ahad misalnya. Misalnya ya, kecenderungan kalau kita suruh milih, kenapa cenderung milih Ahad misalnya? Ini bukan masalah alasan dalil ya, terserah kita. Jawabannya apa? Karena biar bisa masih ngopi pagi hari Sabtu besok. Karena secara fitrah kita ini terlalu kuat ikatannya dengan dunia memang. Sangat kuat. Sehingga kebahagiaan yang kita bangun selama itu semuanya pondasinya adalah bersumber dari materi, benda, dan makhluk. Termasuk saya juga merasakan, seandainya saya suruh milih pun, ini bukan masalah dalil sekali lagi, apakah pengikut Muhammadiyah atau itu pun bukan. Seandainya suruh milih secara logika misalnya, pilih yang mana Sabtu atau Ahad? Enak Ahad katanya. Kenapa? Besok masih bisa ngopi pagi-pagi. Jadi jawaban ini menggambarkan bahwa saya khususnya itu masih ikatan kekuatan dengan dunia itu luar biasa. Bahagianya karena itu. Maka kita mencoba untuk menggeser. Maka sekali lagi pertanyaan penting yang perlu kita jawab dan jawabannya masing-masing kita, benarkah kita ini bahagia menyambut Ramadan? Sekali lagi, benarkah kita ini gak beban dengan Ramadan?
Kalau ini masih belum bisa kita jawab dengan benar jujur, ya persiapan lainnya selesai sebenarnya. Karena yang paling penting pertama adalah sikap kita dalam menyambut. Kalau memang kita masih beban, memang akan kebeban semua terusnya. Nanti malam misalnya kita akan sahur itu udah beban. Ya Allah bangun 2:30, ya Allah. Apalagi ibu-ibu kan harus nyiapin sarapan, makan untuk anak, suami, kemudian harus masak, belanja. Udah beban terasa. Bapak-bapak yang kerja misalnya, mohon maaf, apalagi pekerja keras ya, kebayang misalnya besok jam 10 saya nggak bisa menikmati makan, nggak bisa siang, itu sudah beban. Kenapa menjadi beban? Sekali lagi karena cara pandang kita terhadap semua perintah Allah itu bukan masalah nilai-nilai yang kita dapatkan dalam, tapi karena bab materi yang terlalu mendominasi. Sehingga saya berharap Bapak Ibu sekalian, apapun kalau kita berbuat karena bahagia dan cinta itu nikmat. Cuma menggeser ini yang perlu kita kerja keras sebenarnya. Sekali lagi menggeser ini yang PR besar buat saya juga. Bagaimana cara misalnya maaf saya mengerjakan pekerjaan ini, meskipun ini mohon maaf ya, teman-teman semuanya bekerja sebagai guru. Bagaimana mencintai pekerjaan guru, kemudian mengajari anak-anak dengan nyaman, kemudian membimbing mereka. Kalau kita bisa membangun suasana bagi hati itu dalam mengajar, nikmat luar biasa. Tapi karena semuanya beban, itu yang merubah. Ini buat apa ini ya? Oh, surprise. Saya kira mau dikasih minyak goreng sih. Ya, kalau kita sering mendengar, ini saya mengawali dulu ya. Kalau kita sering mendengar kalimat dari beberapa cendekiawan, bahagia itu kan intinya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabahawa wa kana amru furuta. Itu sudah kalimat sering yang sering saya sampaikan. Jadi kalau kita ingin bahagia itu pertama jangan sampai lalai kepada Allah. Yang kedua jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Maka insya Allah itu adalah inti dari bahagia dan kita berusaha untuk bahagia di sana. Baik, ini sebagai mukadimah saya berharap Bapak Ibu semuanya mengubah cara pandang kita tentang bahagia seperti itu. Sehingga kita akan dalam kondisi apapun akan selalu bahagia. Mau minyak goreng naik berapapun, minyak BBM naik berapapun kita akan bahagia. Meskipun ada siklus sedih juga. Tapi insya Allah setelah itu akan bahagia. Yang kedua, setiap perintah maupun larangan, ketika Allah akan menurunkan perintah maupun larangan itu, semuanya penuh tahapan. Tidak ujuk-ujuk. Kenapa? Karena Allah itu ingin mempersiapkan mental dan kematangan berpikir para hambanya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika Allah akan menurunkan perintah maupun larangan, tidak ujuk-ujuk kemudian turun perintah larangan, tetapi penuh tahapan. Nah, bagaimana nanti menyikapi Ramadan tergantung ini juga. Saya memberikan contoh begini, fokusnya ke sini ya, jangan ke sini ya. Ya, silakan dulu lah yang bergerak. Karena yang bergerak itu lebih menjadi perhatian biasanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali fokus, saya berharap gini, ini pelajaran penting buat kita semuanya. Setelah saya mencoba untuk memperhatikan ketika Allah memerintahkan sebuah kewajiban A, ketika melarang sebuah hal ini, maka biasanya Allah itu penuh tahapan luar biasa. Dan saya memberikan contoh yang paling ekstrim. Ketika Allah akan mengharamkan khomer. Bagi bangsa Arab, khomer itu menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Susah dipisahkan dengan khomer, minuman keras. Dan Bapak Ibu tahu, ketika Allah akan memerintahkan untuk pelanggan khomer, itu butuh waktu berapa tahun? Berapa? 16 tahun, Pak. 13 tahun di Mekah, 3 tahun di Madinah. Dan ayat pertama turun tentang khomer itu bukan terkait langsung mengharamkan. Kedua juga tidak, ketiga juga tidak. Baru 45 dan itu pun setelah peristiwa perang Uhud. Jadi kalau kita baca tentang ini, sebuah pelarangan ini, jadi Allah tidak ujung kemudian karena ini bersama para nabi, sahabat ini kan sudah orang-orang hebat pilihan.
Tetapi tidak ujuk-ujuk larang kemudian homer diharamkan, tidak. Ternyata butuh waktu 16 tahun Allah untuk mengharamkan homer. Kenapa? Para sahabat ini sudah kadung nyaman dengan homer. Bahkan ayat ketiga sebelum homer itu dilarang, yang dilarang adalah mabuk saat sholat. Tapi ketika mabuknya agak jauh dari sholat itu dibolehkan. Iya, jadi misalnya kita zuhur jam 12.30 nih. Saya mabuknya jam 12 itu dilarang. Tapi kalau saya mabuknya masih jam 8 itu masih dibolehkan. Karena ada jeda untuk kita kemudian bisa mengingat bacaan yang kita baca. Tapi ketika kemudian sudah turun surat Al-Maidah ayat 90-91, tegas Allah itu melarang homer. Dan pada waktu itu Madinah banjir homer luar biasa. Langsung banjir homer. Apa kaitannya dengan perintah puasa Ramadan? Jadi saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan itu termasuk ibadah yang panjang. Menguras fisik, jiwa, dan kekayaan. Maka ketika Allah akan mempersiapkan hambanya untuk puasa Ramadan, kalau saya Abu Bakar Al-Baghi, seorang ulama yang kelahiran 892 Masehi kalau nggak salah, beliau mengatakan bahwa Rajab itu bulan untuk menanam. Sya'ban itu bulan untuk menyiram dan memupuk. Sedangkan Ramadan bulan untuk panen, memetik hasil. Kalau Bapak Ibu mengaca dari pendapat Syekh Abu Bakar Al-Baghi saja, orang yang berpuasa Ramadan itu minimal Rajab sudah siap benar. Jadi kalau ada orang kemudian Ramadan ujuk-ujuk persiapannya nanti malam atau besok malam, berat Pak, berat sekali. Seorang artis akan tampil dalam sebuah pentas besar, dia gladi bersih, gladi kotor, gladi semi bersih, gladi kotor berulang-ulang. Dan butuh waktu persiapan yang lama untuk mengkondisikan dirinya agar matang ketika tampil di podium, di panggung. Seorang atlet ketika akan tampil dalam sebuah pertandingan, tensinya luar biasa lama. Seorang murid akan ujian, kalau sukses dia juga perlu latihan. Kalau sekarang kelas 6, kelas 3 SMP ada try out, ada try apa macam-macam, try and error dan sebagainya lah macam-macam gitu ya. Jadi kalau saya dan Bapak semuanya Ramadan entah besok atau kemudian Ahad, tiba-tiba kita kemudian baru siap, saya katakan kita gagal Ramadan sebenarnya. Kalau sahabat Rasulullah kan 6 bulan sebelumnya. Kalau kita pakai kategori Abu Bakar Al-Baghi 3 bulan sebelumnya. Ibaratnya kalau orang itu mau memetik hasil dari mana dia? Dia gak nanam, dia gak nyiram, dia gak mupuk, terus dapat dari mana? Makanya wajar kemudian kita saksikan saudara kita, umat muslim, ketika Ramadan datang, itu ramainya bisa dihitung jari. 1, 2, 3, 4, 5 hari. Setelah itu selesai. Kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Karena secara fisik lelah, secara jiwa gak terpompa, secara ekonomi dia akan keberatan. Dulu ada cerita seorang, saya lupa, tukang bakso atau tukang soto. Sukanya tukang soto atau bakso kira-kira? Soto ya, boleh tukang soto lah bahasanya. Di sebuah masjid ketika H- sekian hari menjelang Ramadan, dia jualnya di depan masjid itu. Dia pamitan kepada para jamaah yang belanja. Insya Allah saya besok pulang kampung ya. Kenapa Pak gak jualan lagi Pak? Ya saya sudah usia sudah lanjut. Saya khawatir ini Ramadan terakhir saya katanya. Terus Bapak gimana untuk penghasilan sebagainya? Alhamdulillah saya sudah nabung 11 bulan untuk persiapan Ramadan tahun ini. Dan di rumah insya Allah saya sudah nanam-nanam untuk makan sehari ada. Jadi saya bisa bayangkan kadang-kadang ilmu saya, ilmu Bapak dan para ustaz semuanya lebih dibandingkan ini. Tukang bakso atau tukang soto lah kata tadi. Tapi kesiapan dia adalah menjalankan Ramadan lebih serius dibandingkan kita. Dia tahu di bab Ramadan itu ada apa. Kalau kita kan sebenarnya hanya sekedar teori yang kita pahami. Ramadan itu bulan berkah. Kita ucapkan, Pak. Bulan diampuni dosa, bulan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Kita tahu teorinya. Tetapi secara keseriusan dan kesungguhan kita dalam menyambut Ramadan itu sekali lagi masih jauh. Dibandingkan dengan penjual soto ini kita kalah.
Bayangkan dia hanya penjual soto. Ternyata dia sudah menabung untuk hidup selama sebulan ketika Ramadan. Dia mengatakan khawatir ini Ramadan terakhir buat saya. Ketika ditanya bagaimana kehidupan sehari-hari, dia mengatakan bahwa saya sudah nanam, ya kok sekedar kayak sayur mayur, saya sudah nanam di kampung halaman. Untuk sehari saya sudah siap semuanya. Maka kadang-kadang kita harus banyak beristighfar. Kata Gus Baha itu begini, orang berbuat baik saja itu wajib beristighfar. Kenapa? Karena saat dia berbuat baik, dia sudah meninggalkan perbuatan baik yang lain. Saya sangat terkesan dengan kalimat beliau ketika mengatakan begini, saya, kata Ustaz Baha itu, mengisi pengajian di tempat ini. Berarti saya meninggalkan banyak kebaikan di pondok saya. Ngajar, membersamai anak, bercengkrama istri dan sebagainya. Artinya apa? Orang yang berbuat baik saja itu harus banyak beristighfar. Karena dia meninggalkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apalagi orang yang berbuat kemaksiatan. Nah kadang-kadang ya Allah, kita ini menilai orang itu terkadang terlalu banyak ke arah negatifnya. Misalnya ada seorang wanita, mohon maaf, dia masuk masjid pakai you can see atau all can see misalnya, seperti itu. Kalau you kan satu orang, kalau all kan semuanya melihat. Dan rata-rata orang akan menghukumi, ini gimana perempuan nggak tahu di masjid pakai pakaian begini, tapi dia niatnya sholat. Ketika sudah pakai mukena, itu kan? Tapi kita menghukumi mesti pada saat dia pakai, mohon maaf, pakaian you can see. Sehingga kita selalu kemudian menilai orang tuh pada sisi negatifnya. Susah kita menilai orang tuh pada saat dia sholat, dia islami. Pada sholat dia pakai pakaian mukena. Kita akan selalu fokus kepada menghukumi orang ketika dia pakai pakaian you can see. Gitu. Ada orang kaya suka nyumbang masjid, tapi dia gak pernah ke masjid. Sehingga orang mengatakan ini gimana ini orang kaya ke masjid. Tapi harusnya ada orang sering ke masjid gak pernah nyumbang masjid. Maka kadang-kadang sekali lagi ketika kita terbiasa dengan mengatakan saat berbuat baik kita harus beristighfar karena meninggalkan kebaikan yang lain, kita tidak akan mudah menilai orang dari sisi keburukannya. Tapi kita akan selalu memandang orang itu punya peluang kebaikan. Sebagaimana mohon maaf Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Kemudian Walid punya anak namanya Khalid bin Walid. Kita siapa Walid, siapa tahu Abu Jahal. Tapi Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita, jangan memandang orang tuanya, pandang keturunannya. Artinya dalam memandang orang itu kita bisa berkaca bahwa semua orang itu punya peluang kebaikan. Dan Ramadan ini sebenarnya kesempatan kita untuk menjaga diri kita agar banyak istighfar. Karena yang pertama, kita ini tidak siap sambut Ramadan. Tidak siap kita ini. Persiapan kita agak ada persiapan yang secara serius. Saya tanya, mohon maaf, Rojab. Siapa di antara kita yang puasa sunnah Rojabnya paling banyak? Saya bertanya kepada kita semuanya, ketika Sya'ban, tidak ada puasa yang terbaik di Ramadan kecuali Sya'ban bagi Rasulullah. Di antara kita siapa yang puasanya paling banyak ketika Sya'ban? Tilawah, sholat lail, dan sebagainya. Sehingga kita harus banyak istighfar memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita dosa, karena kita gak siap menghadapi Ramadan. Lalu kita akan panen apa kira-kira? Makanya kunci kalau kita ingin sukses Ramadan itu kan sebagaimana man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Faktor keimanan ini yang mendominasi orang itu bisa menghadapi Ramadan dengan siap. Ketika disampaikan bahwa Ramadan tinggal 6 bulan lagi, dia sudah mempersiapkan. Ketika Ramadan sudah mulai masuk ke bulan Rajab, dia mempersiapkan. Bukan kita, mohon maaf, saya akui Bapak dan Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu ini di perumahan sudah tarhib. Yang punya TPQ tarhib. Yang punya komunitas tarhib. Yang punya kajian khusus tarhib. Di mana-mana tarhib. Kita ini ahli tarhib Ramadan. Tapi kita bukan ahli dalam persiapan Ramadan yang sesungguhnya. Dan itu kita harus istighfar kepada Allah bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Terus saya memandang begini para jamaah sekalian.
ketika Allah memberikan waktu kepada kita 12 bulan. Allah itu hanya meminta 1 bulan saja. Serius. Ketika Allah memberikan waktu 365 hari. 365 hari. Allah hanya minta serius kita 30 hari. Ibaratnya kalau kita nyari dunia itu 30 hari selesai dulu lah. Begitu bahasanya. Bahasa ekstrimnya begitu. Ketika kita sudah sebelumnya 11 bulan, pagi mikir uang, siang mikir uang, malam mimpi mikir uang, bahasa gitu kan. Bangun juga ngitung uang, bahasa gitu, bahasa kita. Minta selama 30 hari nih fokus khusus. Inilah, kurangi masalah uang ini. Dan di antara 30 hari itu, Allah minta spesial lagi, khusus 10 hari Ramadan. Gak usah mikirin yang lain. Kita sudah kemarin, mohon maaf, ketika sudah dibolehkan mudik, ada syarat booster, itu kan. Semua orang berebut untuk mencari booster, maka jadi monster semuanya. Semua berbooster, saya kira, rebutan. Semua sampai datang jam 8 sudah antrian 400. Sekali lagi, kita tidak pernah melarang mudik, tetapi fokus untuk 10 hari kadang-kadang tergeser gara-gara mudik. Bukan berarti kita gak taat kepada orang tua, bukan. Cuma bagaimana agar jangan menghilangkan fokus kepada 10 hari Ramadan, sebagaimana Allah meminta dari 365 hari, Allah minta 30 hari. Di antara 30 hari Allah minta 10 hari spesial. Dan begitu banyak orang yang sudah tidak diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan. Kemarin mungkin ada yang kenal dengan, mohon maaf, Mas Hanif yang ahli film ya kemarin. Usia masih muda. Allah sudah panggil. Kemudian remaja Al-Fatah, 2 anak SMP kecelakaan. Tidak ada yang bisa tahu bahwa, insya Allah saya sampai, kok ini kan masih ini, mungkin biar saya. Bukankah banyak cerita justru malam tarawih pertama orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampaikan para jamaah sekalian, jadi kita ini seandainya Allah berikan kesempatan bertemu Ramadan, sebagaimana seorang istri yang ditinggalkan suaminya karena LDR. Ada seorang istri ditinggal suaminya LDR. LDR itu apa bahasanya singkatannya? Long distance. Ya, saya nggak pernah lihat, mas saya nggak tahu jadi. Ya, jadi ketika LDR itu, karena pulangnya biasanya agak lama, apalagi yang kapal pesiar misalnya ya, dikabarkan bahwa insya Allah saya tanggal 3 April saya pulang. Saya bisa bayangkan perasaan seorang istri yang berpisah hampir sekian lama. Mungkin di sini banyak bunga-bunganya, ya, berbunga-bunga. Ketika hamil 1 minggu itu sudah gembira luar biasa, sudah bayangkan suamiku kayak apa wajahnya sekarang ya, macam-macam gitu. Bahkan saya yakin ketika saat hamil 1 minggu, mohon maaf ya saya agak vulgar, ruangan tempat suami istri akan dihias dengan luar biasa. Ketika mengatakan bahwa ini aku berangkat sudah di bandara, sudah menuju kepada Ngurah Rai. Itu perasa makin gembira luar biasa. Bahkan mungkin tidak akan mengerjakan yang lain. Fokus nyambut kedatangan suami. Ketika suami sudah di bandara, sudah standby di sana. Dan ketika sudah kemudian bersama diajak pulang. Tapi ketika hari pertama, hari kedua dicuekin suaminya. Kira-kira apa yang terjadi? Benarkah dia cinta kepada suaminya? Dan itulah Ramadan. Sebelum 13 Ramadan kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba. Statusnya aku rindu Ramadan, aku sayang Ramadan, pertemukan Ramadan. Sya'ban begitu juga. Allahumma baik Sya'ban wa baik Ramadan. Sya'ban bau Ramadan sudah terasa. Langit sudah menampakkan di Ramadan. Bahasa puitis. Jadi bahasa Mbak Di kepada istri saya Pak Badi, bahasanya bahasa wanita senja. Itu. Jadi sudah suasana status apapun. Tapi ketika Ramadan bersama kita santai biasa saja. Ini yang dikatakan apakah benar sebenarnya kita cinta Ramadan atau sebenarnya kalau bahasa ekstrim para ulama, sebenarnya inilah para pengkhianat Ramadan. Para pengkhianat Ramadan adalah orang-orang yang sebelumnya mengatakan aku cinta Ramadan, rindu Ramadan, berdoa Allahumma bali Ramadan sebenarnya
Tapi ketika Ramadan datang, dia nyuekin Ramadan. Dan ini yang kita khawatir sebagai para pengkhianat Ramadan. Dan sebenarnya para bapak, ibu semuanya, kita ini sudah berpuluh-puluh tahun ketemu Ramadan. Mohon maaf ya, yang paling senior siapa di sini? Saya gak enak ngomong Pak Sur langsung. Maka saya nanya, malah tahu saya. Iya, maksudnya Pak Sur saya lihat. Kayak Pak Sur misalnya, kira-kira dari usia balik, sudah berapa kali ketemu Ramadan Pak Sur? Katakanlah balik usia 15 lah katakanlah. Berarti kan sudah 40 tahun lah Pak ya. 40 tahun bertemu Ramadan. Dan saya kira Bapak Ibu yang lainnya juga sama. Ada yang 10 tahun, 13 tahun, ada yang 20 tahun sebagainya. Orang yang sudah pengalaman ditambah dengan support pengetahuan yang tiap tahun didapatkan, saya, Bapak, Ibu semuanya, seharusnya kita sudah matang bertemu Ramadan, Pak. Seharusnya. Apalagi Pak Sur seharusnya lebih matang. Karena orang yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun, sudah diberikan asupan pengetahuan Ramadan berkali-kali, seharusnya matang. Persiapan tuh gak terlalu banyak sebenarnya. Sudah matang, sudah run ya. Apa yang menyebabkan ketika pengalaman dan pengetahuan tidak nyambung dalam persiapan Ramadan? Sekali lagi kembali kepada faktor keimanan. Yang kedua karena faktor kemudian yaitu ihtisaban, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya terkadang berpikir begini, sampai berapa kali Allah itu akan mempertemukan kita dengan Ramadan, dan sampai berapa kali juga kita akan melakukan kajian dari Ramadan, tapi secara praktek kita tidak pernah kemudian menjadikan Ramadan sebagai bulan utama dalam hidup kita. Sehingga ahli bijak mengatakan begini, ketika dia memandang orang lain, ketika dia bertemu dengan orang tua, dia mengatakan, alhamdulillah orang itu sudah tua, berarti pengalaman Ramadan sudah banyak, pahalanya semakin banyak dia. Ketika ketemu dengan anak muda, alhamdulillah dia masih muda, usianya masih 17 tahun, berarti dia sudah lagi belajar Ramadan, berarti dia sudah masih dikit, sehingga dia akan mengejar pahala Ramadan begitu banyak. Jadi ketika saya belajar dari kebijakan orang-orang seperti ini, ketika bertemu orang sudah bertahun-tahun bertemu Ramadan, dia mengatakan bahwa pahalanya luar biasa orang ini. Bertemu Ramadan cukup banyak, berarti dia sangat banyak pahalanya. Tapi ketemu dengan anak muda yang baru belajar Ramadan, dia mengatakan luar biasa anak muda ini. Dia maksiatnya masih sedikit, maka dia akan belajar Ramadan untuk berbanyak pahalanya. Luar biasa orang-orang seperti ini. Cuma terkadang sekali lagi kita tidak menjadi orang-orang yang bijak dalam kemudian menyakiti Ramadan. Maka saya menyarankan kepada para sahabat semuanya, ya yang pertama saya mengajak dari hari ini sampai menjelang Ramadan, di antara cara meluluhkan hati kita, karena kita kalau orang bersih hatinya itu akan mudah. Rasulullah sukses berdakwah itu di antara beliau menyampaikan komunikasinya karena pertama kan fasih, bersumber kepada kecerdasan. Yang kedua karena bayan, semua yang beliau sampaikan kebenaran. Yang ketiga muncul dari kebersihan hati memang. Dan hati itu akan memancarkan, mohon maaf, secara langsung cahaya keimanannya dalam dia menyikapi dan merespon peluang kebaikan. Maka yang pertama saya sarankan mulai hari ini dan ke depan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar lisan. Maka sekarang proses kita transformasi benar, Pak. Dari istighfar lisan menuju istighfar kolbu. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengalihkan dari istighfar lisan kepada kolbu, kita akan menjadi orang-orang yang hidup hati kita. Jangan sampai kita sebagaimana istighfarnya HP dan bio. Ya, HP itu bisa istighfar karena disetel untuk istighfar. Bio itu bisa diajar istighfar dan dia akan bisa mengeluarkan kalimat istighfar. Tapi bio dan HP ini istighfarnya istighfar lisan semua. Gak ada pengaruhnya kepada bio, gak ada pengaruhnya kepada HP secara jiwa. Dan kalau kita sama istighfarnya kita dengan bio dan HP, maka kita juga sama seperti mereka yang secara fisik tidak ada kemudian dampak membekas kepada jiwa kita.
Yang kedua, sekali lagi bahwa Ramadan itu ada bulan ditulukannya Al-Quran. Maka amalan terbaik di antara banyak amal adalah ya intens kita dengan Al-Quran. Dan saya mengatakan begini Bapak dan Ibu sekalian, misalnya saya di TPG, mohon maaf ya, terkadang anak-anak itu bisa menghatamkan 3-6 kali dalam semua. Ini kelas TPG ya, kelas TPG. TPG yang saya bina itu 3-6 kali. Dan mereka itu, mohon maaf saya tanya bagaimana caranya. Mereka itu memang di luar kemampuan otak mereka memang. Bacanya itu. Pertama memang saya ajarkan bahwa kalau memang Ramadan, okelah baca cepat gak ada masalah. Karena memang kita mengejar belajar target, saya bilang itu. Bagaimana cara kamu baca? Ya memang, mohon maaf, waktu nganggur sedikit pun, mereka di sampingnya Al-Quran. Kalau mereka bosan duduk ya berdiri. Bosan berdiri kemudian nyari tempat yang lain dan sebagainya. Karena tidak ada momentum lagi Ramadan selain Al-Quran bahasa mereka. Mau saya kalau kita, mohon maaf, sudah tahu seperti ini dan kita membiarkan, apa kita kelasnya hanya one day one juice, bukan nggak boleh, boleh. Cuma kita harus beristighfar kepada Allah karena memang kita lagi lemah interaksi kita Al-Quran. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Kita ingin hidup kita lapang. Tapi bersama Allah kita nggak bisa. Saya pernah sama begini. Mungkin kisah ini berulang-ulang saya sampaikan. Orang yang membiasakan malamnya dengan paket malam. Saya katakan paket malam ya. Pertama dia bangun malam sebelum subuh. Dan dia biasa dengan ambil wudhu, sholat tahajud, sholat witir. Kemudian dia berdoa, dia baca Quran, dia sedekah, dia sholat sunnah sebelum subuh, dia ke masjid. Biasanya seluruh hidupnya hari itu berkah. Dan lapang waktunya. Ini paket malam ya. Sekali lagi, bukan hanya KFC McD yang punya paket. Orang muslim punya paket. Pertama bangun sebelum subuh. Wudhu, biasalah kita baca doa, Allahumma barik lana ya. Oh, alhamdulillahilladzi ahyana. Jangan langsung makan maksudnya. Jadi ya doa bangun tidur, kita berwudu, sholat, ya sanggupnya dua rakaat lah. Tambah witir, kalau gak sanggup 3 ya 1 rakaat lah, kemampuan kita masing-masing. Lalu berdoa kepada Allah dengan doa terbaik. Kemudian kita baca Quran, kita kemudian infak sebelum subuh. Kemudian sudah masuk waktu zuhur, subuh mohon maaf, kita sholat sunnah 2 rakaat. Kalau yang rumahnya dekat dengan masjid misalnya biasa begitu, memilih sholat di rumah, yang agak jauh silakan pilih masing-masing. Dan kita berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah waktu yang akan kita dapatkan di hari itu berkah luar biasa. Dan saya pernah praktek dan benar. Pekerjaan saya banyak, tapi waktu saya masih banyak yang kosong. Maksudnya masih banyak bisa lakukan yang lain. Tapi kalau misalnya saya lalai pada hari itu, seakan saya mumet, Pak. Mumet bener. Padahal pekerjaan nggak banyak. Tapi seakan diburu pekerjaan luar biasa. Sekali lagi ini teori yang perlu dibuktikan dan dipraktekkan. Termasuk infak sebelum subuh itu sendiri. Paketnya harus lengkap ini, bukan paket milih-milih. Kalau ada yang kurang, berdampak juga kepada yang lainnya. Termasuk zikir diantaranya adalah Bismillahilladzi la yadurru masmi dan seterusnya. La ilaha illallah, la ilaha anta subhanaka dan sebagainya. Bahkan sunnahnya kalau subuh itu diantara kalau kita biasa berjamaah atau sendirian, ketika baca biasanya kan kita habis zikir astagfirullah diantaranya la ilaha illa anta bagaimana? bukan la ilaha illallah syarikalah itu kan 10 doa ini kita jangan bergeser dulu sebenarnya. Jangan mengubah posisi seharusnya. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu juga bagian dari agar kita diberi keberkahan rezeki pada hari itu. Barang siapa yang kemudian membaca doa ini di pagi hari 3 kali, maka Allah akan jauhkan dari musibah mendadak sampai sore hari. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 hari sore hari, Allah jauhkan dari musibah mendadak di malam sampai pagi hari. Apa musibah mendadak? Kita punya uang banyak, tiba-tiba ada yang kita hilang. Contoh misalnya kemarin tetangga saya, itu HP-nya 2 hilang. Kecurian, padahal dia tidur di bawah jendela. Malingnya lantai jendela. Ya saya sampaikan ya mungkin banyak yang perlu kita koreksi. Saya pernah dulu ketika habis ngisi di Batuta, itu nabrak di lingkaran underpass yang Tuban itu bandara.
saya nabrak. Saya berpikir, kenapa ya? Mungkin diantaranya saya tidak berinfak pada pekan ini. Jadi ternyata benar Bapak dan jamaah sekalian bahwa kalau kita kehilangan satu amalan menjadi kebiasaan kita, itu pasti Allah tegur kita. Itulah bentuk cinta Allah kepada kita, menegur. Kalau kita sabar, maka dipilih. Dan kalau kita ridho, istofahu. Jadi bedanya sabar dan ridho itu, kalau kita diuji Allah, kalau sabar itu kita dipilih. Kalau kita ridho, itu orang pilihan, kita pilihan paling utama. Itu kalau ridho. Makanya bahasanya raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyau wa rasulah. Maka saya sampaikan kepada saya dan kita semuanya, Ramadan ini memang semua tenaga all out semuanya. Bahkan kita akan mengurangi tidur kita. Kecuali yang biasa tidur panjang. Misalnya mohon maaf karena ada kerjaan, habis subuh tidur, bangun zuhur, habis zuhur sholat, bangun asar itu kan. Habis asar itu sama kayak anak-anak TK itu kan. Maklum lah kalau anak TK itu hari pertama berdarah-darah wajar. Dia habis asar ngelobi orang tuanya. Aduh gak kuat mak, gimana aku boleh segini aja lah. Gitu. Kalau nggak pilih dipecahkan, aduh gue gak bisa, gak gerak ini macam-macam. Pokoknya hari pertama tuh, ini saran saya kepada ini ya, yang PAUD ya. Coba kalau bisa difilmkan hari pertama anak puasa itu kayak apa. Itu menarik lucu-lucu itu. Jadi banyak cerita. Saya 3 tahun lalu sebelum pandemi itu, saya mengkoleksi beberapa kejadian, saya minta pendapat memang. Anak-anak yang baru belajar puasa usia TK dan kelas 1 SD. Dan ceritanya luar biasa. Ada yang habis asar langsung tidur lagi, ada yang demi makan di depannya terus begini ya. Jadi ternyata menarik ceritanya. Dan itu menjadi cerita lucu, dan itu hiburan. Ya, saya berharap ini menjadi variasi cerita hiburan buat PAUD dan anak-anak SD kelas 1 lah. Kalau yang kelas 1 SMP gak usah. Apalagi bapak-bapak diceritakan udahlah. Ya. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang pertama saya berharap saya dan kita semuanya transformasi zikir dan baca Quran dari sekedar baca Quran zikir lisan menuju kolbu. Dan kita harus serius benar-benar Pak. Kalau kita ingin keberkahan. Yang kedua, saya sampaikan bahwa kita ini harus memaksakan diri untuk infak memang. Memaksakan diri untuk infak. Karena ibadah yang sekali lagi sulit kita dapatkan di luar Ramadan adalah memberikan buka. Dan Bapak Ibu sekarang kesempatan memberikan buka karena banyak saudara kita yang mereka itu kesulitan luar biasa karena dampak pandemi 2 tahun yang sudah berkelanjutan. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala yang lebih, mencari. Sekali lagi mencari. Kalau kita nyumbang ke masjid sudah biasa, pahalanya biasa saja. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menemukan sebuah keluarga atau beberapa keluarga yang kita katakan, Bapak Ibu, untuk tahun ini biar saya yang beri buka. Dan buka itu gak harus banyak. Maka kita akan mendapat pahala luar biasa. Sambil minta didoakan kepada mereka. Ini sekali lagi saya sampaikan, ini pahala yang sulit kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Memberikan buka puasa kepada orang puasa. Ya. Saran saya sekali lagi, kalau kita mau lebih capek dan dapat pahala lebih lagi, cari. Jangan menjadi orang yang manja. Termasuk, mohon maaf, ketika Bapak Ibu yang ingin kami memberikan zakat, misalnya lembaga atau apapun ini, jangan kita menunggu orang datang minta zakat, tapi kita harus punya data yang detail. Siapa kanan kiri depan belakang sekitar tangga kita yang benar-benar mereka kesulitan karena mereka tidak mau menyatakan diri ingin dibantu. Mereka punya harga diri. Dan jangan dipandang sebelumnya dia kerja apa. Karena kita tahu hari ini semua yang dulu di atas bisa jatuh. Mereka gak bisa Pak ngomong saya ini. Dan saya dapati banyak di lapangan. Bahkan saya menemukan beberapa anak yang tahun ini itu cuti sekolah. Faktornya apa? Karena mereka gak bisa bayar SPP di tahun lalu. Sehingga kemudian saya harus ambil beberapa anak untuk selesaikan ini. Dan saya kira bukan bab itu, bab makan pun mereka juga kesulitan. Jadi saya gak mau banyak ini ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan apakah nanti Bapak Ibu akan, ini masalah keimanan lagi ya, kadang-kadang kita berpikir gimana Pak caranya, gaji saya cuma UMK 27, kalau saya 50.000 dikali tiap hari 50.000 kalikan 30 1,5, gimana Pak kurang sisa uang saya berapa? 1
Bisa nggak saya hidup Pak 1,2 Ramadan? Ini bab keimanan lagi yang saya sampaikan. Karena kita selalu hitung-hitungan dengan Allah bab gini kan. Saya termasuk orang hitung-hitungan juga kadang-kadang. Cuma saya ditegur sama istri biasanya. Udahlah kita ini sudah dikasih Allah cukup banyak. Masa kita mau begini lagi? Kadang-kadang itulah fungsinya kenapa kita mengingatkan. Gaji 27, kalau kita niatkan tiap hari 50.000 kali 30, 15, sisa 1,2. 1,2 cukup nggak hidup? Nah ini masalah kan hitung-hitungan. Tapi kalau kita yakin, maka yang nggak terduga itu, min haitsu la yahtasib itu yang benar-benar akan terjadi. Kemarin ketika ada seorang donatur, ya mengajak buka puasa bersama. Dia malah begini, udahlah kita buka puasa di Abu Nawas. Dihitung-hitung budget berapa? 7 juta. Terus apakah gak ini? Saya sudah niat, udahlah gak usah dikit. Saya ingin niat Bapak Ibu semua ini kita bareng-bareng buka puasa di sana. Dan nanti gimana? Udah saya niat, sudah. Pokoknya tanggal sekian kita buka puasa bersama di sana. Per orang silakan bawa keluarga masing-masing. Setelah itu memang 7 juta habisnya. Apa yang dikatakan? Saya sudah membuktikan berkali-kali. Infak itu tidak pernah membuat saya miskin. Dan saya sampai saat ini itu gak bingung apa kadang-kadang bingung dari mana tiba-tiba deal dengan ini broker rumah. Ibu-ibu suaminya asli orang Bali, sebenarnya orang Jakarta. Dia ngomong sini, saya juga gak bisa habis pikir. Ada orang yang mesti deal dengan saya. Padahal pilihan orang itu untuk mendilkan banyak. Ini semakin memotivasi saya bahwa memang berinfak itu luar biasa. Cuma masalahnya kadang-kadang saya ini naudzubillah min dzalik ya. Bukan menjadi orang yang kabura maqtan indallah an taqulu mala taf'alun. Ya. Karena dulu ada seorang saya perlu ceritakan ulang ya, ada seorang pengusaha sukses dengan 1.000 karyawan, tiba-tiba dia collab, bahkan istrinya pun dikoskan. Ketika dikoskan, suami ini stres, istri juga bingung. Ini jalan sempat di pinggir jembatan mau bunuh diri. Hanya ketemu dua orang diarahkan, udahlah kamu jangan begitu, pergi ke masjid saja. Dan dia pertama kali menginjakkan masjid selama hidupnya. Dan dia bertemu dengan seorang kiai. Dia ceritakan kepada kiai, diajak ke rumahnya. Diceritakan masalahnya begini, apa kata kiai? Saran saya, kamu coba infak sebelum subuh. Rutin tiap hari. Hanya 5.000, 1.000 silakan rutin. Silakan kerjakan yang penting istiqomah. Dan singkat cerita 2 tahun pengusaha ini berubah drastis. Karyawannya lebih dari 2.000. Dan dia ngomong sama istrinya, wah istriku kita lama gak sowan ke kiai. Dulu kita diarahkan kiai untuk seperti ini. Maka dia sowan ke kiai. Kiainya lupa. Maaf Anda siapa ya? Pak Kiai lupa. Saya yang dulu gini-gini cerita. Oh begitu. Berarti Anda mempraktekkan ilmu yang saya ajarkan dia. Dan sukses. Alhamdulillah sukses. Kalau gitu saya mau nyoba juga. Ya Allah saya bilang gitu. Saya takutnya begini saya kalau ngomong itu. Saya bahasanya kayak nyuruh, ngajari, ternyata saya jauh dari amal. Maka saya takut itu ya. Istighfar, transformasi gini, ternyata saya istighfarnya masih lisan. Kemudian baca Quran juga begitu. Maka mudah-mudahan Allah membimbing saya juga, kita semuanya agar menjadi orang-orang yang bukan hanya bisa menyampaikan, tapi bisa kemudian mengamalkan dengan sesungguh-sungguhnya begitu. Tinggal beberapa menit ya, karena sudah mau asar ya. Yang terakhir saya berharap doa kita ya, doa kita itu jangan melulu yang sifatnya duniawi lah, saya pesan. Usahakan kita doa ini pertama doa agar kita diberkahi umur kita berkah, dimudahkan melaksanakan ketaatan, diberikan kekuatan untuk menjauhi maksiat. Ini berat tahun ini. Karena kita pegang HP semua. Pegang HP, buka IG, Facebook. Mohon maaf ya, maksiat itu sudah muncul. Kita awal nyoba pengen tahu siapa sih dia, muncul ternyata. Maka wajar kemudian mata kita sudah penuh dengan dosa. Telinga kita sudah penuh dengan maksiat, tuh kan? Maka sekali lagi kita minta doa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjauhi maksiat. Karena maksiat itu bukan kita yang mendatangi, tapi dia yang mendatangi kita hari ini. Kalau masalah hutang itu gak usah terlalu difikirkan terlalu jauh lah ya. Ya Allah,
lunasi hutang hamba. Kalau sudah permintaan doa tuh rata-rata ya Allah, berkah lapangkan rezeki ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa beli rumah ya Allah, bisa menyelesaikan hutang motor ya. Itu sudah insya Allah lah ya. Cuma saya minta tahun ini khusus bagaimana agar kita doanya itu minta diampuni dosa atas kelalaian kita. Minta diberikan kekuatan untuk bisa lebih taat kepada Allah. Diberikan kekuatan untuk menjauhi, sekali lagi menjauhi maksiat kepada Allah. Dan umur yang berkah. Karena kita khawatir umur kita panjang tapi gak berkah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memang dipanjangkan umurnya tapi gak ada apa-apanya itu. Mending mohon maaf kita umurnya pendek tapi berkah. Milih yang mana kira-kira? Gak mau ya suruh umur pendek berkah ya? Mau nggak dipanggil bulan Ramadan ini? Mau ya, alhamdulillah. Dipanggil apa gak tahu saya. Baik, insya Allah itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, membersihkan hati kita semuanya agar kita siap menghadapi Ramadan lahir dan batin. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau ada salah kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ustadz Istanto. Masya Allah luar biasa ya. Ustadz dan Ustadzah, ayah bunda. Sepertinya saya tidak terlihat ya kalau di sini ya. Nah, baik, alhamdulillah inilah salah satu kelebihan Tarhib Ramadan ya Ustadz dan Ustadzah. Mungkin kita telah mengikuti sering sekali ya dalam Ramadan ini, menjelang Ramadan ini mungkin lebih dari 2 kali kita mengikuti Tarhib Ramadan. Namun kita selalu mendapatkan ilmu yang baru, pengalaman yang baru, dan tentunya bekal baru untuk kita semuanya mempersiapkan bulan Ramadan. Luar biasa. Baik, selanjutnya tanpa berpanjang kata, mungkin ayah bunda ada yang ingin ditanyakan seputar Ramadan ataupun yang lainnya boleh, silakan. Sudah ada yang resen ini. Ustadz dan Ustadzah juga boleh bertanya. Kita berikan kesempatan yang online terlebih dahulu ya. Bunda Amir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatannya Ustadz. Dalam kesempatan ini saya terima kasih banyak untuk Sekolah Mutiara semua jajarannya. Untuk acara ini sangat bermanfaat, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Aji Gunawan. Selamat menuju bulan Ramadan untuk semua kru-kru Sekolah Mutiara, semua ayah bunda. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita selamat, sehat semua. Pertanyaan saya Ustadz, di Indonesia itu saya lihat selalu tidak puasa bersama, tidak mulai Ramadan bersama. Kenapa itu terjadi? Misalnya saya di Maroko, saya tidak pernah melihat seperti itu. Semua umat ikut bersama, ikut puasa bersama. Kenapa saya lihat di kalender itu tanggal 1 itu hari Ahad, maka kita harus ikut hari Ahad. Kenapa ada yang lebih awal, ada yang lebih berikutnya gitu. Terus Ustadz, bagaimana hukumnya itu di dalam satu keluarga ada yang puasa hari ini, orang tuanya puasa besok. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Indonesia ya. Memang menarik Indonesia. Negeri 62 ini selalu menarik. Makanya kalau bahasa netizen itu, baik yang Jepang, Korea maupun Eropa itu, ketika membaca komentar Indonesia itu paling menarik memang. Konten-konten Indonesia itu paling berbeda dengan konten Eropa maupun Jepang dan Korea. Ya, pokoknya itulah menarik Indonesia. Nah, yang pertama,
kalau kita membahas perbedaan Ramadan itu, pertama dari ini apa metodenya ya, ruqyah kemudian sama hisab. Itu tentu sudah berbeda. Yang kedua, kesepakatan di antara perbedaan itu juga sampai sekarang masih muncul bias. Yang ketiga, yang penting ini, bedakan antara ibadah yang sifatnya syiar dengan ibadah yang sifatnya infiradi pribadi. Kalau sifatnya syiar, maka yang menonjol adalah kebersamaan persatuan. Itu ya. Tapi sifatnya infiradi pribadi itu adalah memang ini apa pribadi-pribadi. Sehingga kalau saya ini pendapat saya ketika membaca beberapa mengkompilasi beberapa ulama, pendapat yang menyebabkan kita ini berbeda itu yang paling kuat karena faktor ego. Kita ini paling sulit menurunkan ego masing-masing. Jangankan di level para ahli ya, di tingkat keluarga pun suami istri itu susah menurunkan egonya. Ketika berbeda, maka suami dengan A, B tetap kekeh dengan B-nya. Ketika menurunkan kepada A minus B plus misalnya gitu bahasa ininya, itu butuh energi luar biasa. Kenapa? Iya, karena masih ada siar romantisme. Tapi kalau sudah berhubungan dengan sifatnya pakar, ego itu kepada ilmu masing-masing yang terjadi. Dan siapa yang berhak kemudian menyelesaikan? Ya negara, memang tidak ada lagi. Nah cuma kewibawaan negara itu juga harus di atas kewibawaan para ormas ini, seharusnya begitu. Ini masalahnya begini, jadi ada circle yang memang ada titik-titik lemahnya. Pertama, ego di antara ormas dan para pakar. Yang kedua, dibutuhkan wibawa dan ketegasan dari pemerintah. Ingat wibawa dan ketegasan. Orang itu dianggap wibawa, dihormati ketika memang layak dihormati oleh semuanya. Dan ini perlu kemudian ya kedewasaan berpikir dari masing-masing tiga ini menurut saya. Kalau saya katakan tiga ya, karena ormas terbesar kita NU Muhammadiyah yang paling mewakili lah. Kemudian ada pemerintah. Nah, sejak usia reformasi ini berkali-kali memang terjadi perbedaan dan tahun ini kemungkinan berbeda juga tinggi. Bisa besok Ahad, Sabtu sudah yang jelas Muhammadiyah sudah Sabtu, kemudian bisa Ahad. Ya. Tapi insya Allah Idul Fitrinya bersama tanggal 2 Mei. Kalau saya membaca komentarnya para pakar astronomi itu, insya Allah kalau perbedaan Ramadan akan terjadi. Tapi perbedaan Idul Fitri insya Allah tidak, akan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Indonesia ini dari waktu ke waktu selalu membahas hal-hal yang sifatnya, mohon maaf, sunnah bahasanya, yang inilah, bukan yang wajib. Contoh misalnya tarawih. Tarawih itu hukumnya sunnah kan? Jadi orang itu berebut ingin tarawih, tapi dia lupa dengan sholat isya-nya. Kadang-kadang begitu. Tapi apakah kita kemudian tidak membolehkan oleh semangatnya? Boleh. Cuma faktor wajib dan sunnah ini harus melekat benar dalam pikiran kita. Persatuan dan perbedaan begitu. Jadi kalau orang itu sepakat dengan bersatu, ini wajib bersatu sebenarnya. Nah, masa perbedaan itu memang ini. Nah, kalau saya suruh menjawab bagaimana solusinya, saya nggak punya kapasitas. Solusinya tetap di pemerintah. Karena yang berhak mengatur seluruh ini adalah pemerintah. Maka kalau ditanya, mohon maaf ya, ini guyonan saya. Kalau ditanya, Pak Istanto, seandainya Sabtu atau Ahad pilih yang mana? Kalau saya pilih yang enak aja, biar besok bisa ngopi. Saya bilang. Ini guyonan saya maksudnya. Kenapa? Ya karena saya nggak punya kapasitas untuk menentukan secara ini. Saya hanya ikut saja. Toh saya bukan ahli astronomi, ahli falakia juga enggak, ahli ini juga enggak. Mereka sudah pakar-pakar semua. Sedangkan kita ini orang awam, ya kita hanya ngikut bahasanya. Kalau masalah baca perbandingan, masalah pendapat ini sebenarnya kita sudah sering membaca. Tapi prakteknya memutuskan bersama ini adalah di pemerintah. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bunda Amir, seperti itu ya mungkin jawabannya.
Semoga bisa terjawab ya Bunda. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih kembali. Tadi yang dari offline ada pertanyaan ya? Sudah asar. Sudah azhar. Terakhir. Tanya pribadi aja, sama-sama orang Madura tanya pribadi aja. Baik, karena waktu sudah menunjukkan asar, Ustadz dan Ustazah dan ayah bunda. Nanti kamar khusus berdua. Nah, oke. Baik, alhamdulillah. Mungkin itu saja Ustadz untuk pertanyaan-pertanyaannya, supaya menambahkan keberkahan pertemuan kita pada hari ini. Dan tentunya kita sebentar lagi akan memanen ya, karena kita sebentar lagi akan tiba di bulan Ramadan, yaitu bulan memanen yang tadi Ustadz Istanto sampaikan. Semoga tambah berkah dan kita tambah semangat mempersiapkan Ramadan, jiwa dan raga kita. Mohon barokah doanya untuk Ustadz Istanto. Silakan Ustadz. Baik, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Terutama kami lalai dalam persiapan Ramadan dan sebaiknya ya Allah. Ya Allah, bimbing kami agar kami siap dan kuat menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, berikanlah cahaya kepada kami agar hati kami menjadi bersih. Engkau bersihkan hati kami dari penyakit hati, dari dosa yang membuat pekat hati kami ya Allah. Sehingga kami mudah untuk menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Dan kuat sekuat tenaga bisa meninggalkan maksiat yang kau larang ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami karena kami masih lemah dalam menjalankan ibadah-ibadah ini ya Allah. Engkau perintahkan kami membaca Quran, tapi kami hanya membaca Quran di waktu luang kami, bukan waktu utama kami ya Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan kami sholat malam, kami sering kebablasan sampai subuh ya Allah. Engkau perintahkan kami sedekah, kami pelit ya Allah. Padahal Engkau lah yang berikan rezeki kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami bisa maksimal menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kekuatan untuk bisa beribadah Ramadan sebagaimana yang kami harapkan bersama ya Allah. Bimbing orang tua kami bisa menikmati Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaiknya juga ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, semoga Engkau lapangkan kuburnya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Terimalah amal-amalnya ya Allah. Dan jadikanlah anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Yang dengan amal solehnya bisa meringankan beban mereka di alam kubur ya Allah. Yang dengan amal solehnya bisa mengalirkan pahala kepada mereka ya Allah. Sehingga mereka bisa ditempatkan di tempat yang mulia semua ya Allah. Ya Allah, pertemukan kelak kami bersama mereka di surgamu ya Allah. Bersama para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan terbaik buat kami ya Allah. Dan pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah yang maksimal kepadamu ya Allah. Dan Engkau hapus dosa-dosa kami ya Allah. Engkau berikan pahala terbaik buat kami ya Allah. Dan Engkau janjikan kepada kami surga ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, berikanlah kepada kami hati yang lurus, hati yang bersih, yang selalu dalam ketaatan kepadamu dan agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami adalah husnul khotimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Tutup hidup kami
dalam kalimat la ilaha illallah ya Allah. Dan jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang kelak mendapatkan surga terbaik dan dijauhkan dari neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Istanto yang telah menyampaikan Tarhib Ramadan pada kesempatan yang luar biasa ini. Baik Ustadz dan Ustazah, ayah bunda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya bunda sekalian terima kasih. Sebelum untuk mohon izin kami akan mengambil gambar. Kamu di kameranya. Satu slide saja. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih bunda-bunda sekalian ya bunda. Maaf lahir batin ya mohon Assalamualaikum Terima kasih saja. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah.